Assalamualaikum sahabat Mr. Elsowani. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang mulia dalam kalender Hijriah, dan bulan Muharram menjadi hitungan awal tahun dalam kalender Hijriah. Lantas apa yang mendasari Muharram menjadi bulan pertama Hijriah? Simak video ini sampai selesai. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 12 bulan dalam masa 1 tahun, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 36. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Kalender Hijriah dikenal sebagai sistem penanggalan Islam. Dia memiliki 12 bulan dan sekitar 354 sampai 355 hari dalam 1 tahun. Kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya sehingga dalam setahun jumlah harinya lebih sedikit 11 hari daripada kalender Masehi yang mengacu pada peredaran matahari, sekitar 365 sampai 366 hari. Adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab orang yang menetapkan kalender Hijriah. Dia menjadikan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah sebagai permulaan dari kalender Islam tersebut. Umar bin Khattab menilai, hijrah Nabi Muhammad adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Karena, pada saat hijrahlah dakwah Islam menjadi semakin kuat dan gemilang, tentunya dengan pertolongan Allah. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah Muharram, bukan Rabiul Awal? Bukankah Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah pada bulan Syawal dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian? Mengapa Umar bin Khattab tidak menetapkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama Hijriah? Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis Sahih karya M. Quraish Shihab, tahun 2018. Dijelaskan, beberapa ahli menilai bahwa permulaan hijrah justru terjadi pada bulan Muharram. Hal ini didasarkan pada bayat Aqobah kedua yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Ketika bayat tersebut, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah telah disepakati. Bahkan, sebagian sahabat telah berangkat ke Madinah mendahului Nabi Muhammad. Oleh karena itu hijrah dihitung setelah ada kebulatan tekad dan kesepakatan untuk melakukannya, bukan pada pelaksanaannya. Sistem penanggalan Islam ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada tahun ke-16 Hijriah, 16 tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Sebelum ada kalender Hijriah, umat Islam terkadang menggunakan tahun gajah atau peristiwa-peristiwa besar lainnya dalam sejarah peperangan orang Arab sebagai patokan penanggalan. Penetapan kalender Hijriah oleh Umar bin Khattab bukan tanpa perbandingan dengan sistem penanggalan yang sudah ada. Umar pernah membandingkan sistem penanggalan Hijriah dengan kalender Persia dan Romawi. Hasilnya, kalender Hijriah lebih cemerlang daripada kalender Persia dan Romawi karena kalender Islam telah menerjemahkan peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ada misi khusus di balik Umar bin Khattab membuat kalender baru tersebut, yakni Persatuan Arab di bawah naungan Islam. Demikian disebutkan Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Umar bin Khattab tahun 2015. Misi Umar tersebut semakin kokoh manakala pasukan umat Islam berhasil membebaskan beberapa wilayah di luar semenanjung Arab, menaklukkan beberapa daerah seperti Kisro, Kaisar, Madain, dan Yerusalem hingga mendirikan Masjidil Aqsa di samping gereja Anastasis.
Riwayat lain menyebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab menerima beberapa surat, termasuk sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Sayangnya, surat-surat tersebut tidak memiliki keterangan tanggal dan hari. Hal itu membuat Umar bin Khattab kesulitan untuk membalasnya, surat dari siapa dulu yang harus dibalas. Dia kemudian mengumpulkan beberapa sahabat senior dan mengajaknya bermusyawarah untuk menyusun sistem penanggalan Islam. Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa usulan terkait dengan patokan awal kalender Islam. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi, tahun pengangkatan Nabi, tahun wafatnya Nabi, dan tahun hijrahnya Nabi. Singkat cerita, akhirnya disepakati bahwa permulaan kalender Islam adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Demikian sekelumit sejarah awal mula penanggalan Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Semoga bermanfaat.